Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda dan semua, jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Ini adalah videoku beberapa waktu yang lalu ya, saat hendak belanja bulanan sekaligus refreshing atau cuci mata. Sekarang aku sudah sampai di mall bersama anak-anak ya. Nah, sebetulnya aku itu biasa belanja bulanannya di minimarket dekat rumah, tetapi karena ini tujuannya sekaligus mau refreshing atau cuci mata gitu, jadi aku ajaklah sekalian anak-anak ke mall sini. Lagi pula alhamdulillahnya mall ini keadaannya masih nggak begitu ramai ya, jadi aku nggak was-was untuk belanja di sini. Ketika sampai di mall, di sini aku langsung ajak anak-anak untuk makan ya. Kasihan juga mereka kalau di dalam rumah terus. Jadi sekali-sekali lah aku ajak makan di luar. Nah, ini kami pesan steak dan ini adalah sekaligus makan siang kami ya, karena ini tiba di mallnya sudah jam 11-an lewat. Sebetulnya ini adalah video di awal bulan Agustus tadi ya, tapi karena aku belum sempat untuk ngedit videonya, maka baru aku share sekarang. Sebetulnya di bulan ini aku banyak sekali yang aku record gitu ya, kegiatan sehari-hari atau kegiatan ibu rumah tangga, tapi aku belum sempat edit karena ada kesibukan tersendiri ya. Sampai aku itu bingung sendiri yang mana video yang akan aku edit duluan. Tapi kayaknya yang nggak menyita waktu banyak untuk mengeditnya ya video belanja ini ya, karena nggak banyak angel pada saat ngambil syutingnya. Ya begitulah kehidupan ya bun, hidup ini penuh dengan pilihan. Nah kalau udah banyak pilihan, maka ada salah satunya yang sedikit harus dikorbankan. Makan siang sudah, artinya energi udah terkumpul ya buat cuci mata. Nah, di sini aku langsung ke lantai atas ya untuk cuci mata di Mr. DIY, dan sesuai dengan yang aku ingin survei, di sini aku langsung ngeliat jam digital untuk meja belajar atau meja kerja ya. Nah, kemudian aku ngecek harganya dulu karena sebelumnya aku itu udah ngecek harga di Shopee ya. Nanti aku lihat yang mana yang harganya lebih murah. Biasalah mak-mak ya, yang dilihat itu yang pertama itu adalah harganya dulu. Padahal selain harga juga harus ngelihat kualitas ya. Ya tentu pasti itu yang kedua ya. Setelah harga murah, kualitas bagus baru kita ambil. Di sini panci granitnya itu cantik-cantik banget, tapi saya nggak ada yang warna pink ya, adanya yang gagang warna biru dan warna hitam atau warna kayu gitu. Nah, di sini aku lihat ya untuk yang panci granit ini ya, ini cukup bagus ya bahannya, kemudian tebal gitu, dan bagian belakangnya juga lapisan stainlessnya sepertinya kokoh tuh ya, kelihatan dari belakang. Ini adalah non-stick fry pan berbahan marble dan aku cek harganya ini adalah sekitar Rp238.000. Tapi di sini aku baru survei aja dulu ya, belum langsung mau belanja. Jadi aku itu gitu ya, setelah survei ngelihat harga, kita udah tahu harga, baru nanti aku banding-bandingi dengan marketplace, ngelihat bahannya, ngelihat modelnya, warnanya, baru deh aku nentuin yang mana yang mau dibeli. Nah, kira-kira bunda semua sama juga nggak ya dengan aku kalau belanja perabot itu seperti itu? Ya namanya saja cuci mata ya. Me time, jadi buat ngilangin penat keseharian selama bekerja atau di rumah. Nah lanjut, kemudian aku ngeliat lagi toples ya untuk snack-snack, dan tiba-tiba mataku itu tertuju pada botol minyak ya. Walaupun di rumah udah ada botol minyak, tapi aku butuh botol minyak yang sedikit ukurannya agak kecil supaya nggak berat waktu aku tuang-tuangi minyaknya di kuali gitu. Dan kebetulan di sini ada yang berwarna pink dan kemudian ukurannya atau volumenya juga sesuai dengan yang aku inginkan. Nanti sepulang dari sini aku bakal review botol minyaknya ya. Nah ini kemudian aku lanjut ya ngeliat-ngeliat storage atau kontainer gitu, dan ini seperti yang biasa aku lihat ya, atau yang lagi tren saat ini yaitu tempat storage untuk menata kulkas. Namun aku nggak ambil satupun ya, karena memang untuk
food containerku masih ada dan banyak lumayan, walaupun gak mengikuti tren saat ini, tapi yang penting untuk kebutuhannya ya, atau untuk fungsionalnya. Nah lanjut aku lihat-lihat lagi tuh, ini ya ada tempat-tempat roti tawar yang berwarna pink ya, ini bahannya plastik. Di sini adalah kumpulan perabot-perabot yang terbuat dari plastik ya. Dan lanjut aku ngeliat toples ya, sebetulnya aku naksir sih sama toples yang tutupnya berwarna mint ini, tapi aku cari yang warna pink ternyata nggak ada ya. Aku suka tutupnya yang pertama, yang kedua ukurannya pas dengan ukuran volume yang aku cari. Dan kemudian aku lanjutkan untuk ngeliat box-box atau kontainer ya, untuk wadah-wadah perabotan ya yang ada tutupnya berwarna putih. Ini dia ya, tuh cantik banget ya. Nah ini harganya sekitar 55 ribuan. Jadi ini cantik banget kalau kita tumpuk ya, sesuai dengan yang seperti di gambar ya, untuk merapikan barang-barang agar tidak kelihatan berantakan tuh ya. Lanjut di sini aku ngecek kebutuhan untuk meja kerja ya, seperti laci ini ya, warnanya pink, kebetulan aku suka banget dan aku lihat harganya karena selama WFH ini aku memang butuh tempat kerja yang nyaman. Biasanya aku kerja itu kalau sudah pegang laptop itu selalu berada di atas kasur, tapi aku mau coba untuk bekerjanya itu duduk di kursi di atas meja ya, maksudnya duduknya yang di kursi laptopnya yang di atas meja, nggak baringan di kasur. Dan di sini pembayarannya bisa menggunakan Shopee Pay. Jadi aku gunakan Shopee Pay ku, walaupun di sini tertera cashback 30%, tapi yang didapat itu adalah koin sebesar Rp6.000 per satu kali transaksi. Jadi lumayan lah. Nah selesai itu aku sekarang gantian yang temani anak-anakku main dulu sebentar ya. Kalau tadi kan anakku yang temani aku cuci mata di atas, nah sekarang aku yang temani mereka untuk main dulu mobil-mobilan ini sekitar beberapa menit. Terakhir waktunya belanja kebutuhan pokok ya, seperti misalnya kebutuhan untuk kebersihan, sabun mandi, deterjen atau pasta gigi, dan kebutuhan dapur seperti minyak sayur, gula pasir, bumbu-bumbuan atau tepung-tepungan. Nah biasanya di awal bulan ini wajib ya belanja seperti ini ya. Misalnya minyak sayur biasanya habis dalam sebulan itu sekitar 4 literan atau 6 literan ya, jadi aku sudah stok. Kemudian biasanya aku juga belanja mie ya, nyetok untuk cemilan, karena ini bagi aku mie ini walaupun bukan makanan rutin kita, tapi ini wajib ada di dapur karena ini merupakan stok makanan pertolongan pertama pada kelaparan ya. Untuk kebutuhan di awal bulan ya, ini biasanya aku belanjanya nggak begitu banyak ya, paling tadi untuk kebutuhan pokok saja. Tapi nanti di setiap minggunya pasti aku itu ada belanja ya, yaitu belanja susu atau makanan untuk anak-anak ya. Karena kalau buat cemilan atau stok makanan itu biasanya kalau udah belanja sekaligus di awal bulan, pasti pertengahan bulan udah habis deh itu. Jadi ini biasanya setiap minggu pasti ada tetap belanja ya. Nah habis belanja ini aku mau sedikit cuci-cuci mata lagi ya di bagian bawah ini, mau ngelihat peralatan elektronik atau perabotan yang besar-besar ya. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus saya sampai akhir ya. Di sini aku nggak mau ngelewatkan untuk survei lemari es atau kulkas ya, karena itu salah satu yang nantinya akan masuk ke dalam list sinking fund aku. Jadi aku mau ngecek kulkas side to side ya, seperti ini modelnya beserta harganya, kemudian bagian dalamnya juga. Untuk kulkas yang pertama ini adalah mereknya Gtech ya, jadi dia modelnya side to side, dan kita akan cek bagian dalamnya. Di atas ini adalah bagian untuk sayur-sayuran ya. Jadi kalau biasanya kulkas yang kita temukan itu bagian atas itu adalah tempat freezer, tapi di sini ia tempat sayur-sayuran. Kemudian di bagian bawahnya itu terdapat laci-laci ya untuk meletakkan sayur-sayuran. Dan di bagian pintunya ini terdapat tempat untuk kita menaruh saus-sausan atau untuk botol minum dan susu. Selanjutnya aku mau ngecek bagian bawah, yaitu bagian freezer.
Untuk freezernya yang terletak di bagian bawah ini, jadi modelnya itu seperti laci ya, yaitu yang ditarik, jadi bukan berupa pintu akrilik. Dan bagian pintunya ini tidak terdapat tempat untuk kita menaruh misalnya es atau apa ya, jadi dia tutupnya khusus untuk menutup bagian freezer. Nah, untuk sebelah kanannya ini juga sama ya. Di bagian sebelah kanan pintu freezer ini ya, atasnya itu adalah tempat untuk membuat es batu. Jadi dia ada semacam putaran yang berfungsi untuk menjatuhkan batu-batu esnya. Cantik banget ya. Tuh, tapi bagian bawahnya juga sama seperti yang di sebelah kiri tadi, yaitu berupa laci. Nah, ini nggak bisa aku tarik ya, aku reviewnya karena ini di solatip gitu, sama seperti bagian atas tadi. Nanti kita akan cek dulu untuk kulkas ya, merek lain di sebelahnya. Kalau yang ini tadi merek Citek. Nah, sekarang aku lanjut ke merek Sharp ya. Untuk merek Citek dan Sharp ini hampir mirip persis ya modelnya, cuman dia ukurannya lebih sedikit kecil yang Sharp. Ya, jadi dia lebih ramping ke sampingnya, untuk tingginya sama, dan bagian atasnya juga sama. Dia terdiri atas ada laci, ada pintu, dan di bagian pintu juga ada tempat untuk menaruh botol minum atau menaruh botol-botol saus ya. Nah, ini bagian freezernya. Bagian freezernya di sini ada perbedaan untuk yang bagian sebelah kanan dengan yang Citek. Kalau tadi ada tempat untuk membuat batu es yang ada putaran untuk menjatuhkan batu esnya, sementara ini enggak ya, dia hanya laci-laci. Dan di sini aku berharap review tentang kulkas side to side dua jenis merek ini bisa menjadi referensi untuk bunda semuanya yang sedang mencari kulkas sesuai dengan kebutuhan dan keinginan bunda semuanya. Dan yang pastinya sesuai dengan budget atau anggaran ya. Dan ini adalah bagian sebelah kiri dari freezer untuk merek Sharp ini ya. Dia bentuknya sama seperti yang bagian sebelah kanannya. Dan untuk harga yang Sharp ini adalah sekitar Rp9.299.000, sementara yang Citek ini adalah Rp13.790.000. Nah, terima kasih untuk bunda dan semua yang sudah menonton video YouTube channelku. Karena terlalu panjang durasinya, jadi aku nanti sambung di next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.